Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, para sahabat, baik yang online maupun offline. Selamat malam kepada Ibu Pembimas yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Selamat malam kepada Ketua PGLII. Selamat malam kepada Rektor STII Bali. Kita akan memulai ibadah Kemandirian GPMII Pos PI Denpasar. Kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk berdiri. Kita bersama-sama mengambil waktu saat teduh. Amin. Nehemia 95b berkata, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuknya dengar, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta padamu. Pujilah, pujilah, Tuhan dunia. Buatlah dunia bergema. Jangan terukur besar hikmat-Nya, bangunlah berfikir sebenarnya, dan angkatlah hati kita cepat, melihat Sang Kristus di sorga-sorga. Pujilah, pujilah, Tuhan dunia, bergerak, bergerak, mendengar suaranya. Selamat bangsa Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kita angkat hati kita sekali lagi. Puji-puji Allah kita yang besar. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu
Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau kepada kami, mengumpulkan kami bersama-sama beribadah, menyembah Engkau. Terlebih dalam acara khusus pada malam hari ini, yaitu acara kemandirian Gereja GPMI Pos PI Denpasar. Bapa, Engkau tolong dari awal sampai akhirnya, biar apa yang kami lakukan semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Jauhkan daripada yang jahat. Semua yang kami pakai, multimedia, internet, sound, listrik, semuanya boleh dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kami hanya berharap, bergantung kepada Engkau Allah yang hidup untuk berperkara, untuk menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu yang kami mulai kebaktian pendewasaan gereja ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Silakan duduk. Selalu mendengar panggilannya untuk bangkit menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Biarlah ini menjadi kerinduan dan tekad jemaat Tuhan di tempat ini. Kukan bangkit. Mari kita semua mempercayai Allah dengan panggilan
selanjutnya kita akan mendengarkan vokal grup pemuda GPMI Pos Denpasar. Kami mempersilakan untuk mereka boleh pujikan sebuah lagu bagi kita semua. Give a praise, give thanks to the Lord. Give thanks because He is God. Jesus Christ, His Son. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong.
the Lord has done for us. Give thanks. Ibu Maywati untuk menyampaikan doa syafaat. Kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau masih berkenan Tuhan, ibadah pemberian gereja pasar pada malam hari ini. Tuhan, kami tahu semua itu Tuhan, Engkau telah menyertai Tuhan dari awal hingga pada ini. Dan kami rindu Tuhan, dalam melalui pendewasaan gerejamu pada malam hari ini. Kami rindu gerejamu biarlah Engkau pakai menjadi saluran berkat ya Tuhan. Engkau pakai semakin hari semakin luar biasa. Terlebih Tuhan, setiap jemaatmu yang Engkau telah percayakan boleh datang di tempat ini. Kami rindu Tuhan, iman kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau. Semakin hari semakin mendekat, semakin mengenal Engkau Bapa. Dan terlebih kami boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, namamu boleh dipermuliakan, diperluaskan Tuhan melalui kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapak yang baik. Itu juga ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus buah hambamu Pendeta Chandra yang Kau percayakan dia untuk mengembalakan gerejamu di tempat ini. Tuhan, pakailah dia menjadi hambamu yang luar biasa. Berikanlah dia kekuatan, berikanlah dia kesehatan, berikanlah hikmat dan akal budi ya Tuhan. Pakailah dia dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga. Tuhan, pakailah dia Tuhan menjadi heran di hadapan Bapa. Dan terlebih Tuhan, Engkau juga asal menolong, memimpin dia Tuhan, menuntun dia Tuhan, agar dia tidak menyimpan dari jalan-jalan Bapa. Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau yang mengutus dia, dan kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu ini, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dibawa kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, melalui setiap kehidupan kami di tempat ini, kami rindu Tuhan, Engkau pakai menjadi alat-Mu, Engkau pakai menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah seluruh doa kami, ucapan syukur kami di hadapan pada malam hari ini. Kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Ketua Sinode GPMII, yaitu Bapak Pendeta Dwi Muji Wiranatos STH, pribadi yang mengenalmu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang, Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau bukan hanya menebus kami dan menyelamatkan kami, tetapi dalam kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, Tuhan sangat mengenal kami. Engkau mengenal kami lebih daripada kami sendiri. Engkau mengenal setiap pergumulan, persoalan hidup kami, dan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami bersyukur dan kami terus menaruh harapan dan percaya kepadamu. Karena dalam setiap hal dalam hidup kami yang terjadi atas diri kami tidak pernah terlepas dari pengetahuan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya itu. Pada malam hari ini kami juga bersyukur kepadamu jika kami boleh bersama-sama jemaat GPMI Pos PI Denpasar, di mana pada malam hari ini akan ditabiskan sebagai gereja mandiri. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan, pertolongan Tuhan atas pekerjaan, atas gerejamu yang ada di Denpasar ini, sehingga sampai pada malam hari. Terima kasih. Selanjutnya kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dasari ibadah pentabisan gereja mandiri pada malam hari. Tuhan memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan semua yang mendengarnya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada malam. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh hadir di dalam ibadah. Kita bisa gereja mandiri, yaitu GPMI Pos PI Denpasar. Baik, kita akan membaca bagian firman Tuhan dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayat 31 sampai 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon. Hingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, diadukan ke dalam mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Dari pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya memberikan tema gereja yang berdampak atau gereja Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan Yesus berkata demikian. Kamu adalah garam dunia.
kamu adalah terang dunia. Apakah yang Tuhan Yesus harapkan dari murid-muridnya ini sehingga kepada mereka Tuhan Yesus berkata bahwa mereka adalah garam dunia, mereka adalah terang dunia. Tentu Tuhan Yesus menghendaki agar murid-muridnya memberi dampak atau memberi pengaruh yang baik bagi dunia atau bagi lingkungan di mana mereka berada. Harapan yang sama juga bagi orang percaya atau bagi gereja pada masa di mana orang percaya hadir, di mana gereja hadir, harapannya dapat memberi dampak, memberi pengaruh yang baik bagi dunia atau bagi lingkungan di mana gereja itu berada. Sama seperti garam. Di mana garam ada, maka rasa hambar itu hilang. Di mana garam ada, maka kebusukan itu bisa dicegah. Itulah fungsi garam. Demikian juga dengan terang. Di mana ada terang, maka kegelapan pasti sirna. Kegelapan pasti beralih. Sebesar apapun terang atau sekecil apapun terang itu, pasti memberi dampak pada sekitar terang itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah gereja harus memberi dampak atau pengaruh yang baik di mana gereja Tuhan berada. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi yang menggambarkan tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Di mana kerajaan surga akan memberikan dampak dan pengaruhnya bagi dunia. Kerajaan surga berbicara tentang pemerintahan Allah. Artinya di mana Allah memerintah, disitulah kerajaan surga. Ketika Allah memerintah di dalam hati saya, maka disitulah pemerintahan Allah terjadi. Ketika Allah memerintah dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, maka disitulah kerajaan surga itu hadir. Dan di mana ada lembaga yang diperintah oleh Allah, Allah hadir di sana, maka disitulah pula kerajaan surga itu hadir. Gereja mestinya menjadi tempat di mana Allah memerintah. Karena Yesus adalah kepala gereja dan gereja adalah anggota tubuhnya. Sebagai kepala, Yesus adalah pemimpin gereja. Sebagai kepala, Yesus adalah raja dari gereja itu sendiri. Yesus adalah yang berkuasa atas gereja. Itu sebabnya Yesus harus memerintah atas kehidupan gerejanya. Dan harapannya kehadiran gereja memberi dampak, memberi pengaruh positif bagi dunia atau bagi lingkungan di mana gereja Tuhan berada. Gereja seperti apa yang dapat memberi dampak atau memberi pengaruh positif bagi dunia? Dalam bacaan ini kita bisa belajar bahwa gereja yang berdampak, gereja yang berpengaruh adalah gereja yang mau menjadi seperti biji sesawi ataupun ragi. Biji sesawi tidak akan menjadi besar atau pohon yang besar kalau tidak mengalami pertumbuhan itu sendiri. Tuhan Yesus di dalam ayat 32, memang biji sesawi itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji itu kecil, tetapi ketika jatuh di atas tanah, maka dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Bahkan bercabang-cabang. Gereja yang berdampak adalah gereja yang bertumbuh. Sama seperti biji sesawi dan ragi. Mulanya kecil, mulanya sedikit, tetapi ketika sudah tumbuh,
maka menjadi besar, lebih besar daripada sayuran yang lain, kata Tuhan Yesus. Bisa tumbuh menjadi pohon sampai tingginya mencapai 3 atau bahkan sampai 5 meter. Demikian juga ketika ragi itu sudah masuk ke dalam adonan tepung terigu, ragi itu akan mengubah komponen-komponen yang ada di dalam tepung terigu itu, misalnya karbohidrat, menjadi karbon dioksida. Adonan karbon dioksida inilah yang membuat adonan itu menjadi mengembang ataupun mekar. Sehingga ketika sudah mengembang, maka siap dibentuk untuk makan apa saja, kemudian siap dimasak, lalu dinikmati. Itulah peran atau fungsi dari ragi untuk adonan. Mari kita melihat bersama karakteristik dari biji sesawi ragi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Volume biji sesawi kecil. Tuhan Yesus katakan dia lebih kecil, paling kecil dari biji-biji yang lain. Tapi biji yang kecil ketika jatuh di atas tanah, maka akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Dan kalau kita lihat tidak sesuai, tidak cocok dengan volume bijinya. Bijinya kecil tetapi pohonnya besar. Kalau di konteks Indonesia, sama seperti pohon beringin. Pohon beringin adalah satu pohon yang tidak seimbang antara pohon dengan bijinya. Bijinya kurang lebih sebesar biji jagung. Tapi bisa menjadi pohon yang besar, pohon yang panjang, sehingga orang bisa berteduh di bawahnya. Kita bersyukur kalau pohon beringin kecil, kita bisa bayangkan seandainya buahnya seperti buah kelapa atau buah durian, saya percaya tidak ada orang yang berani berteduh di bawah pohon beringin. Tuhan itu adil. Ya. Demikian dengan ragi. Untuk adonan katakanlah 3 kilogram tepung terigu, kita tidak memerlukan ragi sampai 1 kilogram. Kalau kita buat tape itu ya cukup mungkin 2-3 biji ragi. Itu sudah bisa membuat tape yang manis. Kemudian kalau membuat donat 3 kilo tepung terigu mungkin bisa mengambil ragi 1 saset saja, katakanlah merek Han ya. Ya, perlu bersaset-saset itu sudah kalau diaduk dalam adonan, maka itu akan membuat adonan itu mengubah. Itu ragi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti itu. Mulanya kecil, mulanya sedikit tapi terus berkembang, terus mekar. Ya, kita tidak tahu, semua itu adalah pekerjaan Tuhan. Jika kerajaan surga itu berbicara tentang Injil kerajaan Allah, maka Injil merupakan kabar baik yang sederhana, yang dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana, disampaikan oleh orang-orang yang sederhana. Ya, katakanlah kita bisa berkata kepada seseorang bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus mati untuk kita. Kalau dipikirkan secara logika, berita Injil ini bukan berita yang heboh, bukan berita yang memgemparkan. Masa kemudian Yesus 2000 tahun yang lalu katakanlah begitu, kok bisa menyelamatkan saya hidup pada hari ini atau hidup pada saat ini? Apa hubungan Yesus dengan kita hingga Yesus mau mati untuk kita? Secara logika memang tidak masuk akal. Tetapi ketika Injil itu sudah jatuh di tanah, jatuh di dalam hati, maka Injil itu akan bertumbuh mengubah orang di mana Injil itu jatuh. Injil itulah yang telah mengubah kita. Injil itu yang telah memperbaharui kita. Injil itulah yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Itulah Injil. Bagaimana Injil itu bertumbuh? Kita tidak tahu karena itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Tetapi Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menghancurkan kekerasan hati manusia. Kekuatan Allah yang menghancurkan kesombongan, keegoisan manusia sehingga manusia tersungkur di hadapan Tuhan. Mengaku bahwa dirinya adalah pribadi yang berdosa, pribadi yang perlu diselamatkan. Itulah Injil Tuhan. Ada kekuatan Allah di dalamnya yang bisa merubah kehidupan kita. Kita dapat melihat dampak daripada Injil yang sederhana itu sampai pada saat ini. Injil itu mula pertama diberitakan kepada 12 orang murid Yesus yang sederhana. Kemudian Tuhan Yesus pernah juga mengutus 70 murid untuk melayani. Di dalam Kisah Para Rasul pada peristiwa Pentakosta, murid-murid itu menjadi 120 orang. Setelah Rasul Petrus khotbah, maka murid menjadi 3.000 orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan, sehingga jumlahnya menjadi 5.000 orang. Dan saat ini, entah berapa miliar orang percaya yang ada di dunia ini. Itu adalah pekerjaan Injil. Injil yang sederhana tadi. Ketika Injil itu diberitakan, ketika Injil itu jatuh di hati yang siap untuk diterima Injil, maka itu mengubahkan. Selanjutnya, kalau kerajaan surga itu berbicara tentang gereja, faktanya apa? Setiap kali gereja lokal didirikan, pasti dimulai dari satu keluarga, dua keluarga, atau satu orang, dua orang yang percaya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu Injil terus diberitakan, maka Tuhan menambahkan dengan orang-orang yang percaya. Sehingga dari satu keluarga menjadi dua keluarga, tiga keluarga, sampai puluhan keluarga, bahkan ratusan keluarga. Demikian juga pelayanan saya, pelayanan kami ketika Tuhan mengutus pertama tahun 95 di GPMI Lempuna, Kutai Barat. Kita mulai dari dua keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Injil terus diberitakan, Injil terus disebarkan, dan Tuhan terus menambahkan orang-orang yang diselamatkan sehingga menjadi puluhan keluarga. Demikian juga ketika membuka pos PI di tempat pelayanan terakhir di Pentat, kita mulai dari dua keluarga, dan ketika Injil terus diberitakan, Tuhan kerja dengan caranya sendiri sehingga Tuhan menambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Saya tidak tahu Bapak Pendeta Chandra Sulistyo di sini, ketika membuka perintisan di sini mulai dari berapa orang? Mulai dari berapa jiwa? Tentu tidak sebanyak seperti sekarang ini. Dari 2-3 orang, Tuhan terus menambahkan karena Injil diberitakan. Ini yang saya sebutkan sebagai gereja yang bertumbuh. Bertumbuh baik secara kualitas dan diikuti dengan kuantitas. Pertumbuhan secara kualitas pasti berdampak pada pertumbuhan secara kuantitas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja yang bertumbuh pasti akan berdampak bagi dunia. Selanjutnya mari kita melihat dampak dari gereja yang mengalami pertumbuhan. Kita akan membahas dua hal pada bagian firman Tuhan malam ini. Dampak yang pertama, gereja yang bertumbuh itu memiliki daya tarik. Ayat 32 Tuhan Yesus katakan, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Burung itu tertarik dengan tumbuhnya biji sesawi yang sudah menjadi pohon, yang sudah bercabang-cabang, sehingga menjadikan pohon yang rimbun dari biji sesawi itu sebagai sarangnya, sebagai tempat untuk berkembang. Pohon sesawi itu menjadi pohon yang aman bagi mereka untuk berteduh
juga untuk bersarang dan berkembang biak. Pohon sesawi ini memiliki daya tarik tersendiri bagi burung-burung itu. Kemudian dalam Kisah Para Rasul 4 Kisah Para Rasul 2 ayat 47, firman Tuhan berkata demikian. Dan mereka disukai semua orang. Siapa mereka di sini? Mereka di sini adalah orang-orang yang telah percaya, orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mereka yang hidup dalam kehangatan persekutuan. Mereka yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mereka berbagi satu dengan yang lain untuk mencukupkan kebutuhan satu dengan yang lain. Mereka yang hidup bertekun di dalam doa, hidup bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka mempunyai kesaksian hidup yang baik, sehingga mereka disukai semua orang. Gereja yang bertumbuh memiliki daya tarik tersendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja harus menjadi tempat berteduh bagi orang-orang yang haus dan lapar. Orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Orang-orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, pengajaran dari firman Tuhan. Orang-orang yang haus akan perhatian, akan kasih. Dan gereja harus hadir untuk menjawab kebutuhan ini. Ini berbicara tentang memenuhi kebutuhan rohani bagi baik warga gereja itu sendiri juga bagi orang-orang di luar gereja itu sendiri. Kemudian gereja juga harus menjadi tempat berteduh bagi orang yang haus dan lapar secara jasmani. Kalau kita membaca pelayanan Yesus, ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengasihkan diri, untuk berdoa, untuk menyendiri. Tetapi ketika sampai di darat, orang banyak sudah datang lebih dulu. Dan hati Yesus bergerak oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengajak mereka. Yesus menyampaikan kebenaran kepada mereka, menyembuhkan mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang menderita. Setelah itu apa yang Yesus lakukan? Murid-murid dapat membaca situasi yang terjadi. Gereja seringkali bersikap seperti murid-murid. Tahu, lihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Tetapi kemudian seperti murid-murid mereka berkata, Tuhan suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung yang dekat supaya mereka boleh membeli makanan di situ. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Dan kemudian Tuhan Yesus melakukan mukjizat dengan 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja memang seringkali mempunyai keterbatasan secara finansial untuk bisa memperhatikan kebutuhan orang-orang yang lapar dan haus. Tapi setidak-tidaknya gereja bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Pada hari Kamis yang lalu, ketika kami berkunjung kepada keluarga hamba Tuhan yang melayani di sebuah gereja, Tuhan ini berkata bahwa dulu sebelum terjadi pandemi, kas sosial di gereja kami itu tidak pernah habis. Saldonya selalu banyak, bisa sampai puluhan juta. Tetapi ketika masa pandemi ada, ketika pandemi melanda sampai ke gereja-gereja yang ada di Kalimantan Timur, maka semua persembahan kas sosial ini hampir tidak ada saldonya, hampir tidak ada sisanya. Jadi semua pemasukan itu dibelanjakan untuk sembako, untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi peran gereja. Gereja harus menjadi tempat yang aman bagi berteduhnya orang-orang yang haus dan lapar. Bukan hanya secara rohani tetapi juga secara jasmani. Ya, selama gereja itu mempunyai kemampuan untuk itu. Gereja harus menjadi komunitas yang menyenangkan. Karena kesaksian hidup yang baik dari gereja.
Jangan sampai kehadiran sebuah gereja menjadi batu sandungan kesaksian hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dimanapun gereja hadir, di situ seharusnya menyenangkan, membawa suasana yang baik di tengah-tengah lingkungan di mana gereja Tuhan berada. Itu dampak yang pertama. Ketika gereja bertumbuh, maka gereja itu memiliki daya tarik tersendiri. Dampak yang kedua dan yang terakhir, gereja yang bertumbuh akan memberi rasa yang berbeda. Sama seperti ragi. Dapat membuat tepung terigu yang tadinya hambar tetapi menjadi roti yang lembut dan enak untuk dimakan. Bapak Ibu, kalau kita pernah mencicipi tepung terigu, seperti apa rasanya? Rasanya itu tawar, hambar, tidak enak. Kalau seandainya kita paksa tepung terigu ini, kita jadikan makanan. Kita aduk pakai air, jadikan makanan. Kemudian dibuat bentuknya bulat seperti donat. Lalu digoreng. Ketika selesai digoreng, coba makan. Pasti keras, bantat. Kalau untuk lempar anjing pun, anjingnya bisa ya kabur ya. Tetapi ketika sudah bercampur dengan ragi, maka ragi itu akan mengembang, membuat adonan tadi mengembang, hingga adonan itu menjadi lembut. Ketika dimasak, maka jadilah roti lezat yang bisa kita nikmati seperti ya pada hari-hari yang sudah berlalu. Untuk dapat memberi rasa yang berbeda, ragi itu tidak hanya tinggal dalam bungkusnya. Ragi yang tinggal di dalam bungkusnya tidak ada gunanya. Tidak memberi dampak apa-apa. Bahkan bisa mati. Kalau ragi yang basah itu umurnya mungkin 3-5 hari. Kalau ragi yang kering bisa sampai 1 tahun ke atas. Tapi lama-kelamaan ketika tidak dipakai, itu juga akan mati. Jadi ragi itu harus masuk dalam butiran-butiran tepung, masuk di dalam adonan. Barulah di situ ragi bisa bekerja dengan baik. Gereja tidak boleh hanya diam nyaman di sarangnya. Tapi gereja harus keluar, membaur dengan lingkungannya. Tapi tetap tidak kehilangan identitasnya sebagai gereja. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja harus keluar membawa Injil. Injil harus dikeluarkan dari bungkusnya, yaitu dari gereja, untuk ditaburkan, untuk diberitakan kepada orang-orang yang ada sekitar kita. Mulai dari keluarga kita, mulai dari sahabat kita, mulai dari tetangga kita. Injil harus ditaburkan. Dan ketika Injil sudah ditaburkan, biarlah Injil itu sendiri yang akan bekerja di dalam hati setiap orang yang sudah mendengarnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita Injil itu ada di dalam kita. Dan pilihannya juga ada pada kita. Apakah akan kita simpan saja hingga tidak berdampak bagi orang lain? Atau kita taburkan untuk memberkati orang lain? Gereja dipanggil untuk menerima berkat. Tetapi juga gereja dipanggil untuk menjadi berkat ataupun saluran berkat bagi orang lain. Sering saya katakan kepada jemaat Tuhan yang kami layani, Tuhan itu mau memberkati orang lain melalui kita. Tuhan mau menyelamatkan orang lain melalui kita. Itulah sebabnya Tuhan lebih dulu menyelamatkan kita. Tuhan lebih dulu memberkati kita. Karena Dia mau supaya kita juga menjadi saluran berkatnya bagi orang lain. Kehadiran gereja harus memberi dampak, memberi pengaruh yang baik bagi lingkungan di mana gereja Tuhan berada. Untuk berdampak, gereja harus bertumbuh, baik secara kualitas dan kuantitas.
bertumbuh itu adalah kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan orang-orang yang menanam dan menyiram. Supaya Tuhan bekerja apa yang mereka sudah tanam dan apa yang mereka sudah siram. Sehingga ketika gereja Tuhan bertumbuh, gereja akan menjadi tempat berteduh bagi mereka yang haus dan lapar akan kebenaran, haus dan lapar akan firman Tuhan, bahkan haus dan lapar akan kehidupan jasmani. Gereja harus dapat memberi rasa yang berbeda bagi lingkungannya. Gereja harus menjadi komunitas yang disukai semua orang karena kesaksian hidup yang baik yang dimiliki oleh gereja. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Bagi kita sebagai pemimpin-pemimpin gereja, mengupayakan, mendorong, memotivasi supaya gereja terus bertumbuh dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk bagian firman-Mu yang sudah kami baca. Kami renungkan pada malam hari ini. Mengingatkan kami sebagai orang percaya baik pribadi per pribadi. Juga bagi kami sebagai gereja. Tuhan menghendaki agar kehadiran kami dimanapun boleh membawa dampak, boleh membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang positif bagi dunia di mana gereja Tuhan, di mana kami berada. Sama seperti biji sesawi. Biji itu kecil, tetapi ketika bertumbuh, maka akan menjadi pohon yang besar, pohon yang bercabang-cabang, sehingga memiliki daya tarik bagi burung-burung untuk berlindung. Demikianlah hendaknya gereja Tuhan. Mulanya kecil, tapi ketika terus mengalami pertumbuhan, maka akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan gereja juga orang-orang yang ada di sekitar gereja. Tuhan, Engkau terus menolong kami. Kami menyadari bahwa tantangan gereja ke depan bukan semakin mudah, bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Tetapi kami meyakini karena Tuhanlah yang mendirikan gereja, maka Tuhan akan terus memelihara gereja-Mu di mana gereja Tuhan berada. Terima kasih, terpujilah nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada malam hari ini. Amin. Untuk selanjutnya kita akan langsungkan pentabisan Gereja Persekutuan Misi Injil Pos PI Denpasar menjadi gereja mandiri. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Sekum untuk membacakan berita acara pentabisan gereja GPMI Pos PI Denpasar menjadi GPMI Denpasar. Disilakan. Pembacaan surat keputusan pemandirian Pos PI Denpasar menjadi gereja mandiri. Surat keputusan nomor 4 SK SND GPMI 1 Ramadhan 2021 tentang pentabisan Pos PI Gereja Persekutuan Misi Indonesia Denpasar menjadi gereja mandiri. Menimbang 1. Bahwa menjadi gereja mandiri adalah salah satu keputusan MUBES Sinode GPMI untuk semua Pos PI. 2. Bahwa untuk bertumbuh menjadi dewasa, jemaat wajib diberi keleluasaan untuk berpikir, bertanggung jawab,
dan mengatur gerejanya sendiri. Mengingat 1. ADART Sinode GPMI pasal 7 ayat 2.2.4. Kedua, hasil keputusan Mubes Sinode GPMI tahun 2000 memperhatikan surat Badan Majelis Jemaat GPMI Balikpapan yang selama ini menjadi Bapak Asuh yang membina Pos PI GPMI Denpasar sampai mandiri nomor 002 GPMI JB 2 Romawi 2020 perihal pengajuan Pos PI GPMI Denpasar menjadi gereja mandiri. Memutuskan, menetapkan, pertama, mentahbiskan Pos PI GPMI Denpasar menjadi gereja mandiri pada hari Senin 1 Februari 2021. Kedua, Sinode memberikan wewenang penuh untuk bertanggung jawab dalam semua urusan jemaat baik ke dalam maupun keluar. Ketiga, pengambilan kebijakan atau keputusan dalam rangka mengembangkan dan memastikan pelayanan gereja harus mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sinode Gereja Persekutuan Injil Indonesia. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan itu, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 26 Januari 2021, Sinode Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia. Pendeta Dwi Muji Wiranto STH, Ketua Umum. Guru Injil Victor Borang MTH, Sekretaris Umum. Berita acara pentahbisan Pos PI Gereja Persekutuan Misi Indonesia Denpasar menjadi gereja mandiri. Pada hari ini, Senin, tanggal 1 bulan Februari tahun 2021, bertempat di Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia Denpasar, saya, Pendeta Dwi Muji Wiranto STH, Ketua Umum Sinode GPMI, di hadapan sidang jemaat, dengan kemurahan Tuhan mentahbiskan Pos PI Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia Denpasar menjadi gereja mandiri dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian berita acara pentahbisan Pos PI GPMI Denpasar menjadi gereja mandiri dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang mentahbiskan Pendeta Dwi Muji Wiranto STH. Demikian pembacaan berita acara pemandirian Pos PI GPMI Denpasar menjadi gereja mandiri. Untuk selanjutnya, saya mempersilakan kepada Gembala Sidang GPMI Pos PI Denpasar beserta BPH, Majelis, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Pembantu Umum untuk maju ke depan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pelaksanaan pentahbisan gereja mandiri pada malam hari ini. Roma pasal 12 ayat 11 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Saya mengulang ayat yang ke-11.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita tetap semangat, rajin. Kerajinan kita tidak boleh kendor. Baik rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin dalam pembesutan, rajin dalam pelayanan, juga rajin dalam perbuatan baik. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ada kalanya kerajinan kita itu bisa menurun. Ada kalanya kerajinan kita itu kendor. Itu sebabnya kita harus selalu menjaga agar kerajinan kita tidak kendor. Yang kedua, biarlah Roh Kudus, Roh Allah menyala-nyala, membakar semangat kita dalam kita melayani Tuhan, dalam kita memenuhi panggilan Tuhan. Dan untuk itu perlu penyerahan total terhadap pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi dan pelayanan kita. Yang ketiga, firman Tuhan mengingatkan kita agar kita berpusat kepada Tuhan dan layanilah Tuhan. Banyak tantangan dan pergumulan dalam pelayanan terkadang bisa memancing kita untuk mengeluh, bisa membuat kita menjadi kecewa dan marah, kemudian menyalahkan orang lain, atau bahkan mengasihani diri sendiri. Dalam kondisi seperti ini, kita harus ingat bahwa kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Berarti pihak yang harus disenangkan adalah Tuhan, bukan diri sendiri. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Kepada Bapak Gembala Sidang dan Majelis, jika tidak mengalami gangguan lutut, atau jika bisa berlutut, dimohon berlutut, dan sidang jemaat Tuhan disilakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, pada hari ini kami bersyukur kepadamu. Engkau yang telah memulai pelayanan di GPMI Pos PI Denpasar. Engkau pula yang telah memberkati pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga pada malam hari di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saya sebagai hamba Allah, sebagai Ketua Umum Sinode GPMI, mentahbiskan GPMI Pos PI Denpasar menjadi GPMI Denpasar. Sekaligus mentahbiskan Gembala Sidang dan Majelis GPMI Pos PI Denpasar menjadi Gembala Sidang dan Majelis Jemaat GPMI Denpasar. Kiranya Allah yang menjadi sumber pertumbuhan gereja akan memberkati pertumbuhan dan perkembangan GPMI Denpasar seturut dengan kehendaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini dimohonkan. Amin. Sidang jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Gembala Sidang dan Majelis silakan berdiri. Selanjutnya kita akan mendengar pembacaan berita acara dan penyerahan berita acara Pos PI GPMI Denpasar menjadi GPMI Denpasar yang selama ini dinaungi oleh GPMI Balikpapan, yang selama ini dinaungi oleh GPMI Balikpapan. Untuk selanjutnya diserahkan kepada sinode yang akan membawai langsung GPMI Denpasar. Kepada yang mewakili pengurus atau badan majelis GPMI Balikpapan, dipersilakan. Salam
Saya Selamat Isra mewakili Majelis Balikpapan akan membacakan berita acara serah terima. Berita acara serah terima GPMI Jemaat Denpasar yang sebelumnya status pos PI di bawah naungan Jemaat GPMI Balikpapan kepada Sinode GPMI yang membawa langsung GPMI Jemaat Denpasar dalam statusnya sebagai gereja mandiri. Pada hari ini, Senin, tanggal 1 Februari tahun 2021, di Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia Denpasar, kami yang ditandakan di bawah ini, nama Thomas Laumi, jabatan Ketua Majelis GPMI Jemaat Balikpapan, bertindak mewakili Jemaat GPMI Balikpapan, menyerahkan GPMI Jemaat Denpasar yang sebelumnya berstatus pos PI di bawah naungan GPMI Jemaat Balikpapan kepada nama Pendeta Dwi Muji Wiranto Sarjana Teologi, jabatan Ketua Umum Sinode GPMI, bertindak mewakili Sinode GPMI untuk menerima GPMI Jemaat Denpasar dalam statusnya sebagai gereja mandiri yang beralih menjadi di bawah naungan Sinode GPMI secara langsung. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang menyerahkan Majelis Jemaat GPMI Balikpapan tertanda Thomas Laumin sebagai ketua. Yang menerima Sinode GPMI Pendeta Dwi Muji Wiranto Sarjana Teologi sebagai ketua umum. Saksi Gembala Sidang GPMI Jemaat Denpasar, Pendeta Insinyur Chandra Sulistyo, Magister Teologi. Gembala Sidang GPMI Jemaat Balikpapan tertanda Pendeta Dimus Kristianto, Magister Teologi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan berita acara pentabisan GPMI Pos PI Denpasar menjadi gereja mandiri oleh Ketua Sinode kepada Majelis Jemaat GPMI Denpasar. Dalam hal ini Majelis GPMI Denpasar akan diwakili oleh Wakil Sekum. Namun sebelumnya saya akan menginformasikan bahwa untuk gereja mandiri akan diberikan sertifikat kemandirian gereja. Dan biarlah ini menjadi pengingat bagi setiap gereja-gereja mandiri bahwa ketika sudah mandiri berarti harus berani berjalan dan berdiri di atas kaki sendiri. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon kepada yang mewakili GPMI Denpasar untuk maju ke depan. Untuk selanjutnya, upacara pentabisan gereja sudah selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada Rudi. Terima kasih.
kita akhiri ibadah pendewasaan kemandirian gereja GPMII Denpasar pada hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri dengan memujikan lagu doksologi. Biarlah segala kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Bapa kita di surga. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Doa berkat disampaikan oleh Ketua Sinode kita, Bapak Pendeta Dwi Muji Wiranto. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati ibadah pendewasaan GPMI POSPI Denpasar menjadi gereja mandiri. Dari awal sampai akhirnya boleh berjalan karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan malam hari ini boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Allah, kasih yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan. Kata sambutan yang pertama kami persilakan kepada Ketua Majelis atau yang mewakili GPMII Balikpapan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini kok nggak ada. Bisa. Tes 1 2. Ya, kedengaran suaranya ya. Ya, Ya, terdengar Pak. shalom, salam sejahtera. Oke, ya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Puji syukur, jikalau pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti daripada ibadah kemandirian daripada Gereja POSPI Denpasar menjadi GPMI
Jemaat Denpasar. Sekali lagi, ini semua karena kasih setia Tuhan di dalam perjalanan pelayanan daripada GPMI Jemaat Denpasar. Sekali lagi, saya mewakili daripada GPMI Jemaat Balikpapan mengucapkan selamat buat GPMI Denpasar, dan kiranya pelayanan di GPMI Denpasar semakin terus berkembang, terus jemaat boleh semakin bertumbuh, terus boleh melayani Tuhan dengan giat, dan kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa boleh dibawa untuk mengenal, untuk mengasihi Tuhan, dan boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Sekali lagi, selamat untuk GPMI Jemaat Denpasar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ketua Majelis yang mewakili dari GPMII Balikpapan. Selanjutnya, kata sambutan yang kedua kami persilakan kepada Ketua atau yang mewakili Majelis GPMII Denpasar. Dalam hal ini kami persilakan Pendeta Insinyur Chandra Sulistyo MTH. Ya, selamat malam. Shalom. Shalom. Yang kami hormati Pembimas Provinsi Bali, Ibu Eva, selamat malam. Yang kami hormati Ketua Umum PGLII Provinsi Bali, Pendeta Timotius Kanadi, selamat malam. Kepada Rektor STII Bali, Pendeta Dr. Yosua Prabowo MTH, selamat malam. Dan kepada Ketua Sinode GPMII, selamat malam, dan semua jajaran pengurus yang ada. Selamat malam Ketua Majelis dan hamba-hamba Tuhan dari GPMI Balikpapan, dan kepada semua rekan-rekan sahabat-sahabat yang offline maupun yang online. Tuhan memberkati kita semua. Martin Luther King Jr. mengatakan, jika kamu tidak bisa terbang, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, jika kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Jikalau kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tetapi apa yang kamu perbuat, kamu harus bergerak terus untuk maju. Saudara, sekali lagi, Martin Luther King Jr. mengatakan, jika kamu tidak bisa terbang, berlarilah. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tetapi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus terus bergerak maju. Pernyataan ini sangat-sangat memotivasi saya. Saya pegang sejak saya SMA, sejak saya kuliah. Sampai hari ini memberikan semangat, mendorong saya. Walaupun mungkin kita tidak bisa terbang secepatnya akan pesawat terbang. Tetapi kalau kamu bisa merangkak, tapi kamu harus punya konsep, harus terus bergerak maju. Saudara, inilah yang mendorong saya di dalam pelayanan, termasuk mandiri GPMI di Denpasar ini. Puji Tuhan kalau hari ini Gereja GPMII Denpasar boleh dimandirikan. Tentu itu semua anugerah Tuhan. Walaupun seharusnya tanggal 29 Maret
tahun 2020 sudah dimandirikan. Tetapi karena COVID maka diundur sampai hari ini. Tentu itu semua adalah anugerah Tuhan bagi kita semua. Ya, kita mulai tahun 2010 dengan jemaat 9 orang. Kita sudah berjalan 10 tahun. Jemaat kita sudah 50 orang lebih. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu itu semuanya anugerah Tuhan. Pada kesempatan ini, atas nama Gereja GPMI Denpasar, hamba Tuhan, majelis, jemaat yang ada, mengucapkan terima kasih kepada GPMII Balikpapan yang sudah menaungi kami selama 10 tahun. Yang sudah mendukung kami, yang memberikan support kepada kami, dana, doa, dan semangat yang diberikan. Saudara, kami bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Sinode yang terus memberikan bimbingan kepada kami, yang sudah mendewasakan kami, dan kami percaya pasti akan membimbing kami terus maju dan maju dan maju. Kami juga berterima kasih kepada Pembimas Provinsi Bali yang terus memberikan flash kepada kami sehingga kami boleh ada sebagaimana ada di Pulau Bali. Kami juga boleh menjadi anggota PGLII. Ya, kami juga sudah diterima dan kami terus boleh bergabung karena memang kami ada di dalam naungan PGLII Indonesia. Ya, kita bersyukur, terima kasih juga bahwa kami adalah bagian dosen dari STI Bali. Terima kasih Pak Rektor yang mempercayakan kami, walaupun sampai hari ini kami baru dimandirikan tapi dipercayakan untuk mendidik mahasiswa-mahasiswa yang ada. Tentu itu suatu kebanggaan bagi kami. Ya, walaupun kami kecil, tapi kami harus bergerak untuk maju. Menjadi berkat bagi banyak orang. Saya juga bersyukur boleh dipercayakan menjadi pembina daripada KNKP Undiknas. Mengajar di sana, membimbing mahasiswa-mahasiswa Kristen di sana. Saya rindu. Walaupun gereja GPMII kecil, boleh berpengaruh bagi di Pulau Bali. Ya, sekali lagi kami berterima kasih kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini maupun secara online maupun secara offline. Tentunya teman-teman pendeta beta yang online, wakil sekretaris dari MPUK Kota Denpasar. Mungkin juga teman-teman yang lain, pengurus yang lain pun bisa ada yang ikut. Terima kasih untuk dukungannya, untuk supportnya bagi kami. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tolong doakan bagi kami. Gereja yang baru mandiri, gereja yang boleh bertumbuh, gereja yang maju, gereja yang dewasa, terlebih gereja yang berhikmat di dalam pelayanan dan mengabarkan Injil. Oleh sebab itu tema kita tahun 2021, to be a wise Christian. Menjadi orang Kristen yang bijaksana di dalam pelayanan, di dalam mengabarkan Injil. Supaya tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tentu perjalanan kami itu tidak mudah. Selama 10 tahun perjalanan kami itu sangat tidak mudah. Banyak tantangan dan godaan. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, kami bisa ada sebagaimana ada hari ini. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menopang. Mungkin ada orang-orang tertentu yang ingin menjatuhkan kami.
Sekali lagi mohon dukungan doa dari teman-teman semua. Menjadi berkat bagi kita. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menopang kami. Tuhan memberkati. Shalom. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Sinode GPMII, Bapak Pendeta Dwi Muji Wiranto SH. Untuk memberikan kata sambutannya, kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati Pembimas Kristen Provinsi Bali, Ibu Eva Simanjuntak, Yang saya hormati Ketua PGLII Provinsi Bali, Bapak Pendeta Timotius Karnadi, MTH. Yang saya hormati Ketua maupun pengurus MPUK, Musyawarah Pelayanan Umat Kristen Bali. Apakah yang hadir secara online ataupun hadir langsung? Yang saya hormati Bapak Rektor STI yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati senior saya, sahabat saya, Bapak Pendeta Insinyur Chandra Sulistyo MTH, selaku Gembala Sidang GPMI Bali. Yang saya hormati Majelis Jemaat GPMI Denpasar dan seluruh jemaat GPMI Denpasar yang berbahagia. Yang saya hormati hamba Tuhan dan Majelis GPMI Balikpapan yang juga hadir dalam acara malam hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Sinode GPMI dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang bergabung dalam Zoom malam hari ini, serta semua tamu undangan. Patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah memberkati pelayanan GPMI Denpasar sejak dari perintisan sampai pada malam hari ini sudah berjalan 10 tahun. Dan malam hari ini didewasakan sebagai gereja mandiri. Bagi saya ini waktu yang cukup singkat ya. Kalau melihat gereja yang ada di daerah, ada yang sampai 20 tahun, 25 tahun sampai hari ini masih belum mandiri. Ini adalah satu kebanggaan kalau GPMI Pos PI Denpasar Bali mengambil keputusan untuk mandiri. Ini semua merupakan berkat Tuhan yang telah memberkati kerja keras hamba Tuhan bersama dengan pengurus, tentu dengan dukungan dari seluruh jemaat, sehingga gereja terus bertumbuh dan berkembang, dan pada malam hari ini telah menyatakan diri dan dinyatakan sebagai gereja mandiri. Sebagai gereja mandiri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang saya maksudkan sebagai gereja mandiri yang ada di Denpasar ini memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan gereja-gereja mandiri yang lain. Diberi keleluasan untuk berpikir dan mengelola pelayanan, serta bertanggung jawab dalam segala urusan jemaat, baik di dalam maupun keluar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan gereja ke depan bukan semakin ringan. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai
dan dampaknya yang mempengaruhi semua sendi kehidupan. Gereja ditantang untuk terus mengobarkan semangat dalam melayani, memberi dampak yang baik bagi dunia, bagi lingkungan di mana gereja Tuhan berada. Akhirnya, atas nama pengurus sinode, hamba Tuhan, dan seluruh jemaat GPMI Indonesia, mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kami, keluarga kami, GPMI Denpasar, atas ditakbiskannya sebagai gereja mandiri. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk kata sambutan yang diberikan bagi kami. Biarlah ini menjadi semangat bagi kami untuk boleh melakukannya. Kami persilakan kepada Ibu Pembimas Provinsi Bali, yaitu Ibu Eva Simanjuta MNS, untuk memberikan kata sambutannya. Shalom. Suaranya agak ngebas ya. Kaget saya dengan suara saya. Ya. Yang terhormat Bapak Pendeta Timotius Karnadi sebagai Ketua PGLI Provinsi Bali. Dan saya hormati Ketua STII Pak Yosua Prabowo. Dan saya hormati pula Ketua Sinode GPMII yang ada di Samarinda. Dan yang saya hormati dan yang paling bersukacita pada malam hari ini adalah Bapak Pendeta Insinyur Chandra beserta jemaat GPMII Denpasar. Amin. Dan yang saya hormati seluruh undangan yang hadir pasti lewat online. Karena yang hadir di sini sudah saya sebutkan semuanya. Ya, bersyukur hari ini Tuhan masih pakai kita untuk melayani. Lewat nafas kehidupan yang boleh kita rasakan hingga malam hari ini. Biarlah kehidupan yang Tuhan berikan kita pakai untuk betul-betul melayani Tuhan dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Sebelum saya menyampaikan hal yang utama, saya ingin menyampaikan satu hal di sini, karena ini mungkin kesempatan yang sangat baik. Ini merupakan informasi yang terhangat dan terbaru dari Menteri Agama langsung. Dan saya sebagai Pembimas Kristen Provinsi Bali, karena saya lihat tadi ada lewat Zoom meeting, lewat online banyak sekali. Sebenarnya informasi ini sudah disampaikan dan bergulir di WA Group Orpim dan MPUK yang Ketua MPUK seprovinsi Bali, di mana Menteri Agama menyampaikan bahwasanya Indonesia dalam keadaan sangat-sangat rentan dan sangat-sangat diambang kritis COVID. Kita masuk dalam 3 besar negara yang berdampak COVID paling besar. Karena itu kita bersyukur juga salah satu menteri yang ikut ambil bagian dalam penanganan COVID adalah menteri kita, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan tadi pagi, Menteri Agama menyampaikan kepada kita semua, seluruh Kabid Pembimas, pasti bersama Ibu Kanwil, menyampaikan bahwasanya kita sebagai Kabid Pembimas untuk betul-betul aware, waspada, dan betul-betul melakukan hal-hal yang harus kita lakukan
yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu Menteri Agama. Ada 5 hal yang biasanya kita dengar, itu 3 hal, yaitu memakai masker. Masker adalah poin utama untuk mengurangi penyebaran COVID. Kalau tidak salah, lebih lagi menghindari kita terkena COVID. Jadi tadi saya sangat senang sekali pada ibadah semua pakai masker, karena sering sekali juga masih ada dalam ibadah itu tidak pakai masker. Jadi tadi semua betul-betul ya, Pak Pendeta Chandra betul-betul mengikuti protokol kesehatan, dan semoga kita juga diselamatkan Tuhan lewat kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan lewat aturan yang disampaikan oleh pemerintah untuk kita. Kedua itu mencuci tangan. Jadi saya nyampe langsung cuci tangan, lalu menjaga jarak setelah kuing. Dan yang keempat, mungkin tambahan yang belum pernah kita informasikan sebelum-sebelumnya, yaitu menjauhi kerumunan. Sering sekali kita distancing dan pakai masker, cuci tangan, tapi kita sering berada di kerumunan. Dan yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan interaksi kita. Ayo, lewat Bapak Pendeta menggemakan ini untuk jemaat kita yang ada di GPM ini, dan masing-masing pendeta menggemakan ini untuk jemaat di mana para pendeta kita melayani, agar semua jemaat kita bisa selamat, bisa sehat, dan bisa dipakai Tuhan untuk melayani. Dari firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, dan satu lagi, saya berharap semua gereja yang ada di Provinsi Bali membuat spanduk yang sudah saya share lewat Ibu Mary, untuk semuanya buat spanduk tersebut dan dipasang di depan pintu gereja, supaya semua orang lewat dapat melihat dan merimain lagi pikirannya, supaya dia bisa terus melakukannya lewat spanduk di berbagai tempat, sehingga masyarakat kita bisa selamat dan Indonesia pulih kembali. Itu yang kita inginkan bersama-sama. Amin. Dan lewat firman Tuhan yang tadi disampaikan, saya sangat setuju sekali. Bapak Ibu, terkadang hidup kita terlalu tinggi sekali dalam memikirkan sesuatu yang luar biasa. Kesederhanaan itu adalah hal yang utama yang membuat sesuatu itu tercipta sesuatu yang luar biasa di hadapan kita. Jadi kita melakukan sesuatu itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh hati. Bukan karena kecil besarnya perkara, bukan karena besar kecilnya hal itu, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab dan melakukan dengan sungguh. Dengan demikian Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu bahwa anak ini betul-betul bisa dipercaya dan diberikan lagi kepercayaan yang lebih besar. Jadi melakukan luar biasa, jangan terlalu muluk-muluk. Firman yang tadi disampaikan, hal yang sederhana akan menghasilkan hal yang luar biasa. Amin. Pendeta Chandra ada di sini selama 10 tahun melayani, dan hari ini gereja ini menjadi gereja mandiri. Kalau Tuhan yang ingin kita melayani Dia, ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang angkat kita, tak akan ada yang bisa menjatuhkan. Kalau Tuhan yang mau kita, segala kesulitan, rintangan, semua pasti bisa diselesaikan. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena tangan kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi Tuhan yang memimpin kita untuk kita dapat menyelesaikan setiap tahap pergumulan, persoalan, tantangan yang harus kita hadapi. Karena itu, untuk gereja GPMI, selamat. Selamat menjadi gereja mandiri. Menjadi mandiri bukan juga hal yang menurut saya itu adalah tanggung jawab yang besar. Bagaimana
memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu sendiri, mandiri, dewasa. Saya sebagai pembina Kristen sangat bersyukur adanya gereja GPMI yang betul-betul saya lihat mengayomi dan sangat-sangat berlebur dengan masyarakat yang ada di sekitar. Memang itulah yang diinginkan Tuhan. Kita ada di situ menjadi berkat, kita ada menjadi garam, kita ada membuat orang sukacita. Apabila kita ada membawa orang tidak sukacita, kita harus mau berubah. GPMI saya ucapkan selamat. Selamat melayani Tuhan terus dan terus sampai Tuhan panggil. Sampai nafas yang terakhir. Saya kutip Roma 14 ayat 9. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Di sini Allah mengingatkan agar hidup jemaatnya berpusat pada hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, saling membangun. Inilah perlu adanya kamu, kita, dalam gereja sebagai wadah untuk saling mendatangkan damai sejahtera. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Dengan berakhirnya kata sambutan yang disampaikan oleh Pembimas Provinsi Bali Ibu Eva, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur dan mengucap terima kasih kepada saudara-saudara kami yang online, ya. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Doakan kami terus biar kami boleh terus menjadi gereja yang boleh bertumbuh-tumbuh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita akhiri ibadah kita ini, kami persilakan untuk Bapak Ketua PGLII Pendeta Timotius Karnadi untuk mendoakan kita, berdoa untuk Ramatama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk Tuhan boleh hadir di dalam pendewasaan gereja GPMI ini. Dan kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Insinyur Chandra. Kiranya Tuhan taruhkan hikmat-Mu bersama dengan para majelis dan umat-umat Tuhan yang digembalakan di tempat ini. Kami percaya mereka akan mengerjakan sesuatu dengan hati mereka. Mereka akan melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan murni. Dan mereka akan mengerjakan sesuai dengan perintah dan petunjuk-petunjuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Ibu Eva sebagai pembimbing Kristen yang terus mengayomi kami, yang terus membimbing kami, yang terus mengarahkan kami untuk kami berada di Pulau Bali ini, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki kebijaksanaan sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan, jiwa-jiwa boleh mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk setiap umat-umat-Mu, kami semua yang hadir melalui offline maupun online saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami dibawa oleh keluarga, gereja di tempat ini beramat-amat. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan memulihkan keberadaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sekali lagi selamat ya untuk GPMI Denpasar, Musa Chandra, semua dan semua jemaat. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak Sekum, teman-teman. Selamat balik. Selamat, Musa Chandra. Selamat, Mantap, Musa Chandra, mantap. mantap. GPMI Denpasar. Ayo. Makin maju. Selamat. Selamat Contoh Chandra, Musa Chandra. Pendeta Samuel dari Surabaya. Terima kasih Pak Hendri. Terima kasih Pak Kusmit. Terima kasih. Selamat Musa Chandra. Selamat Pak. Terima kasih semuanya. Selamat Musa, Tuhan berkati. Ya, Syekh. Selamat ya Musa Chandra sama semua dan Tapi udah HP rusak. Makasih. Selamat ini. Enggak tahu baru. Ini selamat aja. Selamat Musa Chandra, Tuhan berkati. Aku ini ya. Musa Chandra, selamat atas mandirinya GPMI Denpasar Bali. Selamat melayani dan salam sehat dari Ngomong aja. Selamat Musa. Ya, selamat Cang Yongping. Selamat melayani Tuhan di Denpasar Bali. Hari ini sudah menjadi gereja mandiri. Nggak tahu barusan nggak bisa buka. Tuhan memberkati. Ini Soso buka ya. Soso buka sebentar. Ucapin selamat. Siapa lagi? Ceceku, makasih. Ya cepat. Terawati. Selamat. Nah, buka. Musa, selamat. Tuhan berkati. Berkati Tuhan untuk merebutkan kerajaannya. Oh, fotonya ya. Ya ampun, kenapa ini? Selamat. Selamat. Dari Laita Samarinda mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Pada hari ini sudah melantik menjadi gereja mandiri. Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya, memberikan kekuatan kesehatan untuk menempuh Buka aja Sondra. Terima kasih dengan doanya. Sekali lagi Pak Arianto, penasehat kita, terima kasih. Berkati. Ya. Sehat ya. Bisa. Pak Martinus, terima kasih. Ya. Musa, selamat atas mandirinya GPMI Denpasar Bali. Salam dari kami, salam semangat dalam melayani. Rame. Amin. Yes, semuanya. Ya, buka aja di sini ya. Selamat nih langsung ngomong. Musa Chandra. Selamat ya, Musa. Belum. Chandra dari Samarinda, Piolaitek, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Nah, Tuhan telah memimpin gereja Denpasar Bali sudah mencapai sampai 10 tahun. Pada hari ini telah melantik menjadi gereja Denpasar mandiri. Amin. Berkah kayu. Amin. Nah, itu Musa Chandra, itu support Papa lo luar biasa. Iya, Tetap semangat. Ya, Papa sudah 80 tahun ini. Musa. Cece, di Violena. Kita berdua ya. Oh, masih ada dua. Enggak, betul dah. Ngomong pada guling. Musa, selamat. Halo Musa. Cece, wah, Cece. Halo Musa, selamat ya. Cece. Suaranya jelas. Semuanya. Gitu dong. Iya. Selamat Musa, Tuhan berkati. Sebagian jadi berkat bagi
Yang di sana. Angin lagi tuh. Woi, khusus, selamat. Hai. Musa. Selamat ya Musa. Musa, selamat Musa. Selamat ya. Selamat Musa. Musanya semangat, Ineke juga semangat teriaknya tuh. Ayo Herianto. Apa? Kita di Bali. Ayo. Ayo. Ayo Arianto ke Bali. Ya, tinggal tur aja lagi diatur sama ini. Habis corona, habis corona, bagian koordinatornya. Habis corona. Siap dulu Miss Coronanya. Semu Philip ada nih. Mana orangnya nih? Mau ngomong Semu Philip. Yang kita. Mana Musuh Philip? Musuh Philip dari Manado. Yang Musuh Philip. Mana? Ada Philip. Cuma ini kecil udah kelihatan. Itu Semu Philip. Halo Siuping. Halo Herianto. Halo. Wah, baru kelihatan wajahnya. Siuping gendutnya. Wah, Papa itu mesti kasih wig aja biar ada gundulnya kelihatan. Gimana Halo Sandra, mana suami? Nggak kelihatan. Masih muncul. Sama teman-teman kita. Dukungan doa semuanya buat kita semua bisa hari ini sampai ada. Tuh makanannya ditransfer loh. Di sini ngiler. Nasi bakar. Nasi bakar tuh. Nasi bakarku ditransfer aja. Nasi bakarku dikirim aja. Ayo. Kali jangan lupa panggil-panggil. Iya. Ineke paling ribut. Iwa tuh nah. Mau kasih makanan mana? Kita nunggu nih. Gimana Haryanto? Baik, sehat selalu. Puji Tuhan. Semangat, tetap semangat ya. Selamat ya. Tetap. Bye-bye. Ikut andil kan? Ya semua. Enggak lah. Semua. Oke, selamat makan Musa. Ya, kita keluar nih. Yo. Wah, sukses Denpasar. Halo. Semu. Halo. Philip. Apa kabar semua? Baik. Baik. Hei, Semu, apa kabar? Baik. Mana Musa? Musa sudah istirahat. Oh, lagi istirahat. Oh, ya. Karena sudah usia, jadi nggak bisa itu. Jadi harus istirahatnya. Itu lebih capek. Wah, tapi lihat semua senang sudah. Nah, sama. Gimana, baik-baik semua? Baik. Balikpapan aman. Sekalipun corona banyak, puji Tuhan sampai sekarang masih sehat. Iya, berkat Tuhan juga banyak kan? Iyalah. Yang penting malam. Tenang, nggak usah taruh Pak Boy Borang. Wah. Mau tenang. Ini ngelihat Samarinda ini jadi ingat lalu. Iya. Apa nih sesepuh Samarinda. Kapan ke Manado lagi? Ya itu nih acara berapa kali waktu itu mau ke Manado, tak karena corona jadi nggak bisa. Tunggu nanti aman. Iya, tunggu dulu aman lah. Ya kan. Gimana? Yang lain baik-baik semua toh? Contohnya semua? Iya, mestinya baik mereka nih. Kami orang Manado satu sih ditangkap di sana, enggak kasih lebih. Iya. Orang Manado sekalian sudah tangkap satu. Iya. Yang kasih pindah lagi dia. Kasih di sana saja.
supaya dia tahan. Untuk kalau ke Bali sudah ada tempat untuk terus. Oh, ada. Nanti mau cari. Halo Sandra. Halo. Bagaimana? Apa kabar? Baik semua. Baik, semua gimana? Sandra, mana Bateni? Mana Bateni? Bateni lagi itu. Apa? Esba doa. Oh. Sibuk ya. Ayo nanti. Sampai ketemu ya. Oke. Live dulu. Yo. Untuk majelis sama Batu Jemaat. Selamat GPMI Denpasar. Halo. Selamat semua. Gimana Pak Boy? Baik, Keja. Mau pulang Manado ya. Nah, iya.